Kita sudah tiba di Yeskiel pasal yang ke-18 dan tentu saja di program Bible Everyday. Mari kita belajar sama-sama pasal ini dan saya yakin Tuhan bisa berbicara kepada kita dan mengajar kita banyak hal sehingga rohani kita makin mantap, makin bertumbuh dan makin dewasa di dalam Dia. Yeskiel pasal yang ke-18. Saya bacakan di dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Apa maksudnya? Pada waktu itu berkembang sebuah sindiran. Sindirannya seperti apa? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ayahnya yang makan buahnya, tapi yang ngilu adalah anak-anaknya. Jadi seolah-olah bahwa waktu itu mereka berpendapat mereka mengalami keadaan yang buruk, mereka ditimpa dengan berbagai-bagai masalah, mereka dalam keadaan terpuruk itu karena kesalahan nenek moyang mereka, kesalahan orang tua mereka, kesalahan leluhur mereka. Mereka berbuat dosa, makanya kita ditimpa murka Allah. Tentu saja Tuhan perlu meluruskan akan hal itu. Benarkah mereka mengalami semua pergumulan yang berat ini, keterpurukan ini oleh karena nenek moyang mereka yang berbuat jahat dan berbuat salah? Benarkah karena ayah mereka makan buah mentah sehingga yang ngilu justru gigi anak-anaknya? Dalam hal ini Tuhan bersikap tegas. Tuhan mengatakan dengan tegas, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dengan kata lain Tuhan berkata, bukan karena nenek moyangmu, jangan salahkan mereka. Jangan sampai sindiran ini terus diucapkan. Sebab setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lagi pula di dalam ayat yang ke-19 ini lebih jelas sekali. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelas sekali Tuhan itu adil. Siapa yang berbuat dosa, itulah yang harus bertanggung jawab. Dan siapa yang berbuat benar, dialah yang menerima upahnya. Kalau ayahnya berbuat dosa, tetapi anaknya hidup benar, maka berkat Tuhan jugalah yang akan turun atas anak itu. Seringkali kita ini takut. Kenapa kita tidak diberkati? Lalu kemudian kita mengkait-kaitkan kita dengan orang tua kita, dengan nenek moyang kita. Dan kita berkata, aku tidak diberkati karena nenek moyangku jahat, karena nenek moyangku penyembah berhala. Itu alasan yang mengada-ngada. Asal kita menjadi penyembah Tuhan, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, kita sesungguhnya hidup di dalam berkat. Jangan salahkan orang tua, nenek moyang kita, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Karena saya yakin semenjak kita percaya kepada Yesus, maka berkat pasti turun atas kita. Jadi kita jangan mempersalahkan orang tua kita, nenek moyang kita. Karena itu ibu bapak saudara semuanya, Alkitab menulis seperti ini, bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Kurang jelas apa ayat-ayat ini? Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kalau demikian, apakah itu berarti bahwa ketika kita berbuat dosa sebagai orang tua, itu tidak memberikan ekses dampak kepada anak kita? Maka jawabannya sederhana ini.
ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat jahat, maka itu bisa menurun kepada anak kita. Mungkin Anda bertanya lagi, bukankah tadi dikatakan bahwa ayah bertanggung jawab, si anak bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing? Jangan Anda salah mengerti. Ketika orang tua berbuat dosa, melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang salah, maka apa yang dilakukan orang tuanya itu bisa dilihat oleh anaknya. Dan apa jadinya? Anak pun akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Anak pun akan mencontoh dan melakukannya. Maka prinsipnya sama, siapa yang berbuat dia yang harus bertanggung jawab. Kalau anak juga melakukan kejahatan yang sama, dosa yang sama, maka jangan berkata ini karena orang tuanya. Sebab anak pun punya pilihan, diberikan kehendak bebas. Anak pun tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu bagi orang tua, janganlah kita berbuat dosa, memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita. Dan kita sebagai anak, ingatlah bahwa kita diberikan hati nurani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orang tua kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, bukan berarti kita harus mengikutinya. Kita harus mendoakan supaya keluarga kita bertobat. Kita mendoakan supaya orang tua kita kembali kepada jalan Tuhan. Tapi kita anak, pastikan kita hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya rasa kita bisa memahami ayat ini dengan perspektif yang benar. Tuhan memberkati.